Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas 2. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C, dengan gaji A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000, di mana jika karyawan tersebut lembur, mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Karyawan lembur 1 jam, gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, 2 jam 32% dari gaji pokok, dan 3 jam 34% dari gaji pokok, 4 jam lemburnya 36% dari gaji pokok, dan lebih lebih besar daripada 5 jam akan 38% dari gaji pokok. Inputannya ada dua, yaitu golongan dan jam lembur, dan output yang akan ditampilkan yaitu gaji golongan dan gaji lembur. Jumlah penghasilan yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Kita akan membuat programnya. Gaji. Oke. Nah, kita masukkan dulu library untuk inputannya, itu inputan keyboard, import, import Java util scanner, scanner. Oke. Lalu kita buat public static voidnya. Oke. Lalu kita buat scanner input dengan new scanner system in. Oke, kita print out dulu kata-kata untuk memasukkan. Masukkan, masukkan golongan karyawan Anda. Dia ada tiga tadi. A, B, C. Oke. Baru karena ini tipe char, ambil char golongan dengan input X to uppercase. Kita biar kita tidak, ketika kita buat huruf kecil atau huruf besar, dia tidak mengabaikannya. Jadi mau huruf kecil mau huruf besar yang penting A, dia akan membacanya itu A. Jadi tidak akan menyulitkan kita nanti di bawah pas kita buat itu huruf kecil. Kalau kita pakai equals, nanti akan terminate dia program kita karena harus sama persis apa yang kita di dalam coding kita sama yang akan kita inputkan. Jadi saya buat di sini itu uppercase biar nggak menyusahkan kita nantinya. Indeksnya yang kita ambil cuma 0 ya. Nolnya itu satu, berarti satu biji aja. Kalau kita buat situ satu, nilai ini satu, berarti dua digit. Misalnya A, berarti dia ngambil itu, contoh AB dia ngambil itu B, indeks yang kedua. Kalau ini indeks yang pertama, nol ini maksudnya indeks yang pertama. Jadi kalau kita buat A, B, C, ya tetap dia ngambil yang A. Oke, kita masukkan lagi jam lemburnya. Kita copy saja ini, masukkan. Oh, ini masukkan, masukkan jam lembur Anda. Nah, karena jam lembur ini integer kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia kita buat sini dia tipenya integer. Integer jam sama dengan input next int. Oke, itu
double karena tadi 20 berapa tadi? Dia minta, nah ini 30%, berarti ini 30 per 100, berarti 0,3. Berarti kalau kita buat integer itu nanti aneh hasilnya. Jadi kita harus double. Double itu bisa bilangan berkoma. Double gaji pokok. Gaji pokok. Pertama kali kita indekskan itu 0. Double sama hasilnya ya, jam lemburnya persen lembur sama dengan ini harus dua-duanya double ya. Kalau nanti integer sama double dia jadi bingung, aneh hasilnya nanti. Ada kayak satu gitu kayak di kalkulator apa lah gitu, programming gitu. Jadi kita harus sama-sama double aja. Nah, dia bilang tadi if sini kita masuk golongan ini sama dengan A, sama dengan A, maka dia akan gaji pokoknya, gaji pokok itu sama dengan tadi gaji pokoknya yang A, gaji pokok yang A itu 5 juta, 6 juta, 500, 9 juta. Oke. Jadi pokoknya berarti 5 juta. Dua, 5, 6. Oke, 5 juta. Golongannya ini. Else if, jika tidak, berarti jika tidaknya itu golongan golongan sama dengan B, maka dia akan mengeksekusi gaji pokoknya tadi 6.500.000. Gaji pokok 6.500.000. Oke, itu else if lagi ini kita copy aja. Else if ini golongan C, maka gaji pokoknya berapa tadi? Gaji pokoknya 9.500.000. 9.500.000. Oke. Jika tidak dari ketiga ini, berarti terakhir else kita buat jika tidak memenuhi keempat syarat itu, maka kita akan buat sistem print out, sistem biar dia enggak terminate, sistem out print eh, golongan tidak ditemukan. Kita buat gitu aja. Oke. Oke, untuk pengelompokan gajinya sudah dapat. Habis itu kita masuk ke untuk persentase gaji lemburnya. Nah, double, double
Persentase. Persentase. Dengan nol kita kenalin dia dulu pertama kali itu nol. If jam lembur. Kita belum kenal ini jam lembur ya. Lembur jam. If jam sama dengan satu, ya kan? Iya, karena kita buat di sini tadi jam, di sini kayaknya jam. If jam sama dengan satu, jam sama dengan satu, maka persentase persentase sama dengan 0,30 karena 30%. Oke. Oh, else if jika jam sama dengan 2, maka persentasenya persentasenya dikali 0,332%. 32%. Oke. Nah, kita tinggal copy paste saja semua. 3 jam 34%. Oke. Ya, 36. Oke. Dan terakhir lebih besar daripada 5 itu 38%. Oke. Cus. Hmm.
Hmm. Oke, Oke, baru kita buat fungsi menghitung gaji lemburnya dulu. Gaji lembur. Tadi udah buat kan gaji lembur. Tabel kok persenan lembur. Lembur berarti ini persen lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase. Baru double total penghasilan sama dengan gaji pokoknya, gaji pokok ditambah persen lembur, persen lembur itu lah kayak total penghasilannya. Untuk menampilkannya berarti sis, sistem out print lupa titik titik dua gaji karyawan titik dua ditambah maksudnya itu ada kata lagi yaitu hasil dari golongan ini. Berarti gaji pokok datanya gaji pokok datanya si gaji pokok tadi yang di atas itu ditampilkan kalau A tadi 5 juta, B 6.500, yang C 9.500.000. Nah, ini akan ke print gaji karyawan titik dua, ke print dia kawan. Oh, kita tambahin aja dulu. Biar jelas. Dibingung 6 juta apa ini bingung pula. Jadi kita tambahin di sini golongan karyawan. Golongan karyawan. Ini masuk tadi golongannya. Oke, oke. Habis itu gaji sistem outnya lagi kita copy aja nih. Kita munculkan juga gaji lemburnya. Gaji lemburnya itu persen lembur. Jadi persen lembur. Tanya. Nah, kita buat lagi. Jadi buat gini. Garis yang itu baru kita buat di sini. Total penghasilannya. Total penghasilan karyawan. Karyawannya sama dengan ini tadi. Kita masukkan data hasil dari double yang ini. Nih, total penghasilan. Data itu yang kita masukin di sini. Total penghasilan. Oke. Kita runkan. Coba oke di sini akan dia minta masukkan golongan karyawan Anda. Kita coba A. Tab. Masukkan jam lembur Anda. Kita coba buat satu. Hmm. Golongan karyawan A. Gaji. Oh, ini nggak ada ininya ya. Kita ulang. Kita tambahin LN. Biar nampak bagus, rapi. Ini dia bingung. LN. Oke. LN.
Oke, kita ulang lagi. Ah, satu. Nah, gaji karyawannya 5 juta, gaji lemburnya 1.500.000, total penghasilan karyawannya 6.500.000. Begitulah contohnya. Coba kita masukkan kedua lagi. Coba yang B. Kita buat di sini. Nah, saya bilang tadi uppercase ya. Saya buat yang huruf kecil. Nah, kita buat dua. Oke. Nah, ini. Jadi dia masih membaca ulangannya itu fungsi tadi uppercase 2 ini dan ini hasilnya. Begitulah untuk tugas 2 ini. Jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.